Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jamaah sekalian dimanapun berada, di vlog yang lalu saya membahas tentang kemuliaan orang yang suka memaafkan orang lain. Lalu banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya Ustaz agar mudah memaafkan kesalahan orang lain? Yang pertama, bahwa kita mesti sadari jamaah sekalian, sadari bahwa perbuatan memaafkan orang lain adalah salah satu perbuatan yang sangat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah memperlihatkan sehingga sananya nanti di yaumul kiamah, bahkan di hari kiamat nanti, tidak kana yaumul kiamah munadi fayaqulu aina afuna linnas. Di hari kiamat ada pemanggil yang menyeru-nyeru, di manakah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain? Halumu ila rabbikum khudhu ujurakum. Datanglah kepada Tuhanmu dan ambil pahala yang telah disediakan. Wa haqqu ala kulli muslimin. Bahkan hak bagi mereka kaum muslimin yang suka memaafkan kepada orang lain. Idza afa yadkhulullahul jannah. Allah menyiapkan surga bagi mereka yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Lalu bagaimana caranya untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain? Selain kita menyadari bahwa pahalanya itu besar luar biasa. Yang kedua, meyakini bahwa keburukan yang menimpa kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan manusia bukan hanya sekedar fisik, tapi juga dengan perbuatannya jamaah sekalian. Ketika kita menyadari bahwa keburukan yang menimpa kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hati ini akan menjadi lapang. Yang kedua, mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Barangkali sakitnya hati kita ini juga pernah dirasakan oleh orang lain akibat lisan kita tanpa kita sadari jamaah sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan, orang yang menanam keburukan akan mendapatkan keburukan. Dan itu harus kita sadari. Mungkin dulu pernah kita menyakiti orang lain sehingga kita sekarang mempunyai rasa yang sama bagaimana kita pernah menyakiti hati orang lain. Sadari bahwa kita pun pernah berbuat salah. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, sabar. Sabar itu mendatangkan pahala yang luar biasa. Sabar Ustaz. Sabar itu kan ada batasnya. Bagi orang beriman, sabar tidak ada batasnya. Ketika dia bersabar dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus berjuang melewati kesulitan yang dia lakukan. Bahkan di akhir kesabarannya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam, dia pernah digoda, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir ujiannya lulus lalu menjadi seorang raja yang mulia. Tidak ada kemuliaan selanjutnya ketika kita bersabar ya mas sekalian. Lalu yang selanjutnya, ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, bersyukur ya mas sekalian bahwa yang melakukan itu orang lain bukan kita. Kita tidak berbuat zalim, yang zalim itu orang lain, kita menjadi orang yang terzalim. Bersyukur jamaah sekalian, karena bukan kita yang menzalimi orang, tapi kita yang menzalimi orang. Jangan pernah balas perbuatan buruk yang orang lakukan kepada kita dengan keburukan. Kalau kita balas, apa bedanya kita dengan mereka? Zalim juga. Tapi cukup doakan jamaah sekalian. Ingat, ketika kita dizalimi oleh orang, pahala kita bertambah, dosa-dosa kita berguguran. Dia capek menzalimi kita, tapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak ada dendam dalam hati. Yakini bahwa semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa kita pun pernah berbuat jahat, lalu banyak bersabar dan ingat bersyukur bahwa kita tidak membalas perbuatan buruk yang orang lain lakukan. Karena kalau kita balas, kita pun termasuk orang yang zalim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.